dari 3 hal yang diawasi tadi, kira-kira yang sering muncul atau kemungkinan ada potensi pelanggaran di mana itu? Di tengah di situasi sekarang yang di non tahapan ini justru bagaimana KPU Bawaslu ini menyiapkan data pemilih ini yang betul-betul valid. Ada istilah gojekan itu, Pak. Gimana itu? Ketika menyelesaikan data pemilih artinya separuh dari tahapan pemilu itu selesai. Karena sehingga begitu rumitnya, begitu panjangnya, begitu perlu effort lah dalam rangka untuk kemudian menyusun daftar pemilih yang baik. Yang daftar pemilih itu seringkali sunyi di awal tetapi ruwet di akhir, Pak. Ya. Sunyi di awal, iya, di akhir. Ya rame di akhir, betul. Kalau di awal itu kadang orang diajak bicara soal daftar pemilih itu ya mereka tidak antusias. Halo, selamat pagi teman pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan KPU Podcast Boyolali pada episode ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan satu kegiatan yaitu podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa tanggal 2 Juli tahun 2025 KPU Boyolali sudah melaksanakan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan data pemilih berkelanjutan ini. Pada waktu itu dihadiri pula dari stakeholder di Boyolali. Di sana ada dari instansi pemerintah, Bapak Asisten 1 pemerintah Boyolali hadir, dan juga dari pihak kependudukan, dari Departemen Keagamaan juga hadir, dan juga dihadiri oleh Bawaslu dari Boyolali. Hadir pula dari peserta pemilu waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar, baik, dan ditetapkan dan disetujui oleh semua pihak yang hadir pada waktu itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kegiatan kaitan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dari aspek bagaimana menjaga hak pilih dan ini terkait dengan peran Bawaslu Kabupaten Boyolali khususnya peran Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait dengan pengawasan kegiatan daftar pemilih ini. Nah, untuk membahas atau kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini, kita menghadirkan salah satu tokoh Boyolali yang sangat visioner. Beliau selain tokoh masyarakat, beliau sudah menjadi komisioner Bawaslu Boyolali sudah dua periode. Mudah-mudahan nanti periode ke depan, karena sudah tidak bisa lagi mendaftar di Bawaslu Boyolali, bisa geser ke KPU atau bahkan bisa naik ke atas Bawaslu Provinsi atau bahkan ke Bawaslu RI Nah, beliau kita sapa hari ini. Beliau adalah Gus Mahmudi atau lengkapnya Muhammad Mahmudi Tapi saya biasa memanggilnya Gus Mahmudi. Apa kabar, Gus? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Apa ini kegiatan kesibukan tiap hari ini di Bawaslu maupun secara pribadi ini? Sangat repot ya ini. Oke, tentu kegiatan di Bawaslu pasca tahapan pemilu maupun pemilihan. Bawaslu banyak memiliki kegiatan, Pak, berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat, dan tentu di sisi lain kita juga harus mengawasi soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu, Pak. Oh ya. Nah, kemarin kelihatannya Gus Mahmudi hadir ya dalam acara itu ya. Oh ya, waktu pleno ya di tanggal 2 ya. Saya hadir dengan Pak Kasubag dan staf kami, staf teknis kami. Saya mengucapkan secara pribadi terima kasih, dan selaku kelembagaan juga mengucapkan terima kasih, karena tanpa kehadiran Bawaslu tentu ini akan mengurangi legitimasi dari kegiatan tersebut ya. Iya, betul ya. Gus, ini kaitan dengan PWDB ini, dari Bawaslu itu ada dasar hukum kaitannya dengan kegiatan pengawasan itu sehingga Bawaslu merasa punya kepentingan kepentingan untuk mengawasi karena kaitannya dengan menjaga hak pilih ini. Betul, ya. Kira-kira apa yang dasar hukum dari yang ada di Bawaslu? Ya, oke.
saya sampaikan dan saya menyapa dulu teman pemilih di seluruh Boyolali khususnya dan di seluruh Indonesia atau yang ikut mengikuti ataupun menyaksikan kegiatan podcast KPU Kabupaten Boyolali. Berkaitan dengan landasan hukum ya Pak ya, landasan hukum berkaitan dengan peran Bawaslu. Jadi tentu kita tahu bahwa regulasi yang pertama mengatur soal PDPB itu ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian secara teknis turunannya adalah ada di PKPU 1 tahun 2025. Ini berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, selanjutnya di Bawaslu itu sudah keluar surat edaran nomor 29 tahun 2025, Pak Nyu. Ini berkaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, begitu. Dan tentu kalau kita merujuk di Undang-Undang 7 tahun 2017, peran Bawaslu ini kan mengawasi. Betul. Dan itu diatur di pasal 96 huruf D, kemudian di pasal 100 dan di pasal 104 huruf E. Itu kira-kira bunyi-bunyiannya itu bahwa Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota itu mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, dengan memperhatikan data kependudukan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kira-kira itu beberapa landasan hukum kita untuk kemudian kita mengawasi tahapan penyusunan atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bisa dijelaskan secara detail apa saja sebenarnya yang diawasi oleh Bawaslu itu kaitannya dengan kegiatan itu? Ya, tentu pengawasan kita berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih ini kan banyak hal Pak Nyu ya. Tetapi kita akan fokus terhadap beberapa data yang tentu ini berkaitan dengan misalnya soal data yang memenuhi syarat atau data yang tidak memenuhi syarat. Karena sesungguhnya ketika bicara pemutakhiran data pemilih itu hanya 3 hal Pak. Satu, menghapus, artinya yang tidak memenuhi syarat kan dihapus itu dari daftar pemilih. Kemudian yang kedua memasukkan atau menambah. Itu bisa jadi karena usianya sudah 17 tahun atau kemudian alih profesi atau kemudian sudah dicabut kembali atau sudah dikembalikan kembali haknya oleh pengadilan begitu. Itu akhirnya menjadi MS. Dan ini fokus kita untuk melakukan pengawasan terhadap yang MS, yang TMS atau mungkin perbaikan data Pak, karena memang komponennya ada juga perbaikan data di data pemilih berkelanjutan. Kira-kira itu seperti itu Pak Nyu. Dari 3 hal potensi ya, dari 3 hal yang diawasi tadi, kira-kira yang sering muncul atau kemungkinan ada potensi pelanggaran di mana itu Mas? Ya soal kerawanan ya, kita bicara kerawanan tentu banyak hal ya, banyak hal ya berkaitan dengan kerawanan daftar pemilih kita. Karena sesungguhnya ketika kita bicara daftar pemilih ini kan data yang dinamis Pak, gitu ya. Baik itu masuk, keluar, meninggal dunia dan seterusnya begitu. Dan tentu kerawanannya ada di ini Pak, misalnya yang semestinya fakta di lapangan pemilih itu MS tetapi di TMS kan bisa jadi seperti itu, atau kemudian yang mestinya MS atau yang mestinya TMS justru MS, misalnya belum berusia 17 tahun atau kemudian sudah kembali ke sipil, mungkin yang kemarin itu menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau Komandan Polri. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi titik pengawasan kita, beberapa pengawasan kita. Ya itu bagaimana ini Bawaslu atau dari teman-teman tim Bawaslu dalam mendeteksi ini kemungkinan juga ada pemilih ganda atau ini tidak TMS kok menjadi MS, itu bagaimana itu cara pengawasannya secara detailnya itu? Jadi sesungguhnya Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan itu kan tidak mungkin keluar dari SE 29 Pak. Ya kan? Apa itu? Gimana di 29 itu sesungguhnya sudah ada guidance atau panduan atau navigasi bagaimana kemudian Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah tentu
ada beberapa strategi kita pengawasan, Pak. Misalnya pengawasan langsung, kita ikut kemudian pleno itu kan bagian dari pengawasan, misalnya ini pengawasan langsung, atau kemudian kita mengikuti kawan-kawan KPU dalam melakukan coktas istilahnya. Ada coktas ya? Pencocokan terbatas begitu. Kita bisa kemudian ikut mereka memastikan data itu betul sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang berikutnya strategi kita juga melakukan apa yang disebut dengan uji petik, Pak. Uji petik. Ya. Uji petik itu walaupun karena kita keterbatasan data ya, Pak. Iya. Keterbatasan data, sehingga yang mungkin bisa kita lakukan dan ini kita kerjakan adalah cek DPT online. Itu. Jadi misalnya kita mendatangi masyarakat untuk kemudian masyarakat kita ajak ceklah DPT apakah kita itu sudah masuk di DPT atau pemilih kita atau sudah masuk di pemilih yang disusun oleh KPU atau bahkan ngecek keluarga kita yang saat ini mungkin sudah meninggal begitu. Kita cek apakah yang bersangkutan itu masih masuk apa tidak. Jadi itu beberapa strategi kita dalam rangka untuk kemudian memastikan ini TMS atau MS. Karena kendala kita begini, Pak Anyu. Jadi ini kendala klasik soal PDPB ya. Sejak dulu itu kita Bawaslu itu kan tidak memiliki data, baik itu by name maupun by address. Yang kita peroleh pasca pleno itu hanya BA yang itu bersifat angka dan agregat. Angka-angka, Pak. Angka-angka. Jadi di situ bukan kemudian kita mendapatkan salinan daftar pemilih itu enggak. Kita hanya angka sehingga kadang kita di lapangan juga meraba-raba. Ini sudah masuk apa belum ya? Ini kemudian sudah di TMS kan apa belum ya? Itu kita meraba-raba, Pak. Gitu. Tapi prinsipnya ada satu cara yang kemudian ini mungkin efektif, itu adalah dengan cek DPT online yang itu disediakan oleh kawan-kawan KPU. Kira-kira itu, Pak Anyu. Ya, luar biasa sekali ini, Mas Mahmudi, kaitnya dengan cara mendeteksi, kaitnya dengan bagaimana kegiatan PDPB ini memang sesuai dengan relnya gitu ya. Nah, dengan kesulitan dan keterbatasan tadi tentunya ada hal yang perlu kerjasama dengan pihak lain ya, supaya kaitnya dengan bagaimana kegiatan pengawasan itu bisa lebih efektif ya. Nah, apa selama ini Bawaslu berkolaborasi dengan pihak lain mungkin kaitnya dengan kegiatan pengawasan ini, mungkin juga di Dukcapil kaitan dengan data tadi, apakah itu dilakukan koordinasi atau pihak-pihak lain barangkali? Oh iya pasti. Jadi dalam rangka kemudian memaksimalkan peran pengawasan, tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi di non tahapan seperti ini. Kita tidak memiliki organ lembaga itu yang ada di tingkat kecamatan maupun desa. Yang kita lakukan adalah koordinasi, dan yang terpenting adalah koordinasi dengan KPU yang pertama, yang kedua dengan dinas yang ngurusin soal kependudukan, Dukcapil begitu. Karena mereka sesungguhnya yang paling tahu soal perubahan data, perkembangan data masuk keluar, bahkan data orang meninggal itu di Dukcapil saya pikir memiliki, walaupun tentu ada banyak persoalan ya ketika kemudian kita diskusi soal orang yang sudah meninggal tidak melapor itu pasti di Dukcapil belum dihapus. Tetapi prinsipnya kita melakukan koordinasi bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Bahkan perlu kami sampaikan juga, Pak Nyu, bahwa kita juga bekerja sama dengan berbagai sekolah, terutama sekolah lanjutan, yang tentu kita tahu bahwa ketika kita bicara soal pemilih pemula, ya kan, pemilih yang masuk di 17 tahun begitu ya, itu kan ada di sekolah-sekolah ini, banyak yang berada di sekolah di pondok, sehingga kita bekerja sama, termasuk kita bekerja sama dengan kepala desa, dengan stakeholder yang ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan, Pak Nyu. Alhamdulillah. Termasuk bagaimana kita meminta masyarakat proaktif gitu untuk kemudian ikut andar BI lah data pemilih ini, karena eman-eman ya, istilah eman-eman itu apa ya? DPT yang sudah ditetapkan sebelum pemilihan ya, Pak ya, di 30 September ini kalau kemudian tidak kita pelihara, kita rawat, kita update, kita lakukan perbaikan, itu kan nanti muspro begitu. Bekerja besok mulai dari nol lagi. Harapannya tentu
daftar pemilih berkelanjutan ini akan memberikan data yang akurat sekaligus mutakhir. Akurat itu ya sesuai dengan fakta di lapangan, mutakhir itu maksudnya ya data yang betul-betul mencerminkan terkini, data terkini atau update terkini begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bawaslu sudah kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Nah, dari kegiatan kerjasama dengan stakeholder itu ada nggak atau pengalaman menarik atau contoh kasus kaitnya dengan temuan atau apa yang bukan temuan ya, kasarnya memang yang perlu ditindaklanjuti secara spesifik, mungkin ada satu contoh atau dua ya kaitnya dengan pengalaman ya kegiatan di lapangan. Pengalaman soal pemutaran data pemilihan, kebetulan saya kan sudah berada di Bawaslu itu 2 periode. Artinya kalau kita bicara pemutaran data pemilih yang pertama itu kan di tahun 2020 kalau tidak salah ya. Dan dinamikanya cukup luar biasa gitu, dan hal yang menarik unik di lapangan itu banyak kita temukan, Pak, gitu loh. Soal kegandaan, soal kemudian orang meninggal tetapi masih kemudian tercantum atau sebaliknya, Pak. Yang lebih lebih menyayat hati itu orang yang sekarang masih hidup kemudian dimatikan juga ada, kita temukan juga. Gitu. Jadi nampaknya juga sangat bervariasi dan di lapangan banyak kita temukan hal-hal yang unik dan seringkali seperti itu. Dan bahkan kemarin pasca pleno ya, Pak, kita mencoba mendeteksi gitu dari sekeliling kita saja, teman-teman kita coba cek yuk DPT online kita, pemilih kita itu ada yang unik juga, termasuk Pak Kasubag kita itu kebetulan per September kemarin itu sudah pindah ke Solo ya, tetapi nampaknya juga masih tercatat menjadi pemilih di Boyolali. Dan masih banyak hal-hal yang kemudian di lapangan kita temukan seperti itu. Artinya perlu memang kita kolaborasi, kita kerjasama dengan seluruh pihak untuk kemudian menyajikan data pemilih yang berkelanjutan ini betul-betul yang valid, yang akurat, yang mutakhir. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi kaitnya dengan tadi ada kemungkinan data yang orangnya sudah pindah tapi datanya dan tentunya ini kan masih pleno yang pertama ya. Betul ya, di triwulan kedua. Dan nanti ada perubahan-perubahan, ada update kayaknya. Iya, betul. Terkait dengan tadi sudah kerjasama dengan pihak stakeholder ya, kaitan dengan instansi, ya baik itu instansi yang formal maupun informal. Nah, ini kaitnya dengan peran masyarakat sendiri. Ya, peran masyarakat sendiri sebenarnya apa di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, bagi Mas Mang? Ya, jadi prinsipnya begini, Pak. Jadi sumber pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU itu kan sumbernya ada 4, Pak. Sumbernya data ada 4. 1, daftar pemilih tetap terakhir. Pemilu maupun pemilihan terakhir. Artinya yang kita pakai adalah pemilu serentak tahun 2024. Artinya DPT di bulan September. Ini dasar pertama. Yang kedua adalah data yang diperoleh, yang diberikan oleh Kemendagri ya. Setiap 6 bulan sekali itu kan mengeluarkan data kependudukan, Pak, yang diberikan oleh KPU Pusat. Yang ketiga adalah masukan dari instansi. Ya, Dukcapil atau mungkin dari Kesatuan atau mungkin dari Bawaslu ya kan. Yang keempat adalah data dari masyarakat. Nah, tentu beberapa data ini akan diolah oleh kawan-kawan KPU ya kan, untuk kemudian menyusun sebuah yang disebut dengan data pemilih berkelanjutan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi beberapa data ini yang menjadi sumber, dan saya berharap begini, karena butuh partisipasi masyarakat ya kan. Tadi pertanyaannya bagaimana kemudian masyarakat ini kan berperan dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi saya berharap begini, Pak, kepada masyarakat ya, kepada khalayak untuk kemudian ikut berpartisipasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melaporkan kalau terjadi perubahan data. Ya, itu penting. Secara aktif ya? Ya, secara aktif melaporkan baik itu ke Dukcapil ataupun KPU. Oh, saya sudah pindah ke sini, ini keluarga saya meninggal, dan seterusnya. Oh, ini anak saya belum masuk, sudah 17 tahun. Ada keaktifan masyarakat, publik untuk kemudian melaporkan. Dan sekaligus juga ikut ngawasi. Kalau kemudian terjadi ketidaksinkronan ya, data itu bisa kemudian melaporkan. Kira-kira seperti itu, Pak Nyum. Ya.
terkait dengan peran masyarakat tadi Ya. luar biasa kaitannya dengan peran aktif ya tentunya. Ya, untuk melaporkan perubahan data ya. Persoalannya kalau melaporkan tentu ada salurannya gitu. Ya, betul. Kalau di KPU ada salurannya ya, sudah kita informasikan ke beberapa instansi. Kalau di Bawaslu ada saluran untuk pelaporan ini enggak? Betul. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa di SE 29 itu kan memberi panduan bagi kita, memberikan guidance bagi kita untuk kemudian melakukan pengawasan. Salah satunya adalah dengan melakukan uji petik, Pak. Uji petik yang kemudian kita lakukan itu. Dan selain itu juga kita dalam rangka kemudian menampung aspirasi dan masukan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka yang disebut dengan posko aduan. Ya, posko aduan ini memang kita peruntukkan untuk masyarakat untuk melaporkan, Pak. Kita punya posko aduan yang bersifat online maupun offline. Ini agar kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan, Kak, apa terjadi ketidaksinkronan atau pelanggaran ya misalnya di lapangan itu bisa kemudian diadukan ke Bawaslu. Kita buka namanya posko aduan, baik itu offline maupun online, dan kita sudah publikasikan link kita dan seterusnya. Bahkan kita minta misalnya beberapa pemilih baru yang kemudian belum masuk, kita sudah ingin lebih maju ya, kita bisa menyampaikan data dukungnya juga, Pak. Jadi tidak hanya melaporkan saya belum masuk, tetapi kita sudah minta untuk kemudian yang bersangkutan itu ngupload data dukungnya itu data dukung misalnya KTP. Ya, kemudian KK. Karena kebetulan untuk mengeksekusi itu kan KPU butuh NKK maupun NIK gitu ya, untuk kemudian memastikan yang bersangkutan itu bisa dieksekusi oleh kawan KPU. Agar kemudian ketika kita memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada KPU, itu juga didukung oleh data yang valid. Tidak sekedar ini loh belum masuk, itu loh mestinya TMS jenengan MS kan, tidak seperti itu. Tapi kita juga harus menyajikan atau mengikutkan data dukung, dan itu sudah kita buka di posko aduan kita, Pak. Iya, posko aduan kita itu kalau kemudian ditemukan di lapangan merasa belum masuk, bisa kemudian mengadukan ke KPU yang sudah ada linknya juga, maupun ke Bawaslu. Jadi sesungguhnya salurannya cukup banyak, masyarakat ikut ngawasi sekaligus menjaga hak pilih mereka. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Jadi terima kasih juga kepada Bawaslu yang sudah membuka posko aduan ya. Ya, ini karena bagian dari tugas pengawasan kita, Pak. Tugas pengawasan tapi membantu kegiatan KPU. Betul ya. Ini Mas Somidi, jadi ini luar biasa. Jadi KPU Bawaslu juga sudah membuka posko aduan. Iya. Ada sedikit anggapan atau persepsi di masyarakat atau kondisi sekarang ya. Sekarang kelihatannya masyarakat itu ya kurang tahu kaitannya dengan bahwa KPU atau penyelenggara pemilu itu sedang melakukan pemutakhiran data pemilih ya, berkelanjutan. Ini banyak yang kurang tahu ya, kurang tahu. Nah, bagaimana saran dari Bawaslu atau Mas Mamuti atau Gus Mamuti ini kaitannya dengan masyarakat ini tidak hanya sekedar tahu tapi juga bisa mengawal hak pilihnya. Ini bagaimana ini harapan dari Gus Mamuti kaitannya dengan hal ini? Ya begini, Pak. Jadi kira-kira KPU Bawaslu ini kan di rumah yang sama tetapi di kamar yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kalau KPU ini teman-teman yang ngurus soal teknis, kalau kita soal pengawasan. Dan tentu kita harus sinergi untuk kemudian mensosialisasikan ini, Pak, pada masyarakat, baik melalui publikasi maupun melalui imbauan, dan kita sudah lakukan itu, Pak. Kita akan mengirim surat juga kepada sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita untuk kemudian untuk kemudian meminta siswanya yang sudah masuk 17 tahun untuk mencoba dicek DPT online itu. Harapannya apa? Ya ini, sekali lagi kalau kemudian terjadi hal yang kemudian di lapangan belum sesuai, itu bisa kemudian dilaporkan. Jadi kira-kira yang harus dilakukan oleh kawan-kawan KPU dan kami juga Bawaslu ada mensosialisasikan bahwa pasca tahapan pemilu itu KPU Bawaslu tidak tinggal diam, tidak bekerja atau Bawaslu KPU itu ngapain sih pasca tahapan, masih banyak pekerjaan kita. Dan kalau kita bicara soal pemilu yang berkualitas, Pak,
Iya. yang berintegritas, bermartabat itu memerlukan jalan panjang. Di tengah di situasi sekarang yang di non tahapan ini justru bagaimana KPU Bawaslu ini menyiapkan data pemilih ini yang betul-betul valid. Karena sesungguhnya begini Pak Nyu, pemilu pemilihan kita itu bisa berlangsung ketika satu ada peserta, ada penyelenggara, ada pemilih. Ya kan? Ya, ini tiga hal yang harus ada begitu. Kalau penyelenggara seperti kita ini harus ada juga. Yang kedua peserta. Peserta siapa? Partai politik, kemudian pasangan calon, ya kan? Kemudian pemilih siapa? Pemilih ya yang mereka terdaftar di daftar pemilih. Nah, kalau kemudian ketiganya ini tidak ada, ya mustahil akan berlangsung sebuah pemilihan maupun pemilu. Sehingga data pemilih itu sesuatu yang sangat penting, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, gitu. Bahkan datanya juga harus dimutakhirkan, harus diperbaiki agar kualitas pemilu kita, ya Pak, itu akan semakin baik. Karena sesungguhnya salah satu indikator pemilu yang baik itu adalah menghadirkan daftar pemilih yang baik. Ada istilah gojekan itu Pak. Gimana itu? Ketika menyelesaikan daftar pemilih artinya separuh dari tahapan pemilu itu selesai. Karena sungguh begitu rumitnya, begitu panjangnya, begitu perlu effort lah dalam rangka untuk kemudian menyusun daftar pemilih yang baik, yang berkualitas. Ya, itu Pak. Sangat penting sekali ya. Iya betul, sangat penting sekali itu data pemilih itu. Dan kalau kita menengok ya ketika terjadi sebuah sengketa itu seringkali kemudian daftar pemilih kita itu dipersoalkan Pak. Ya, kaitannya dengan tadi luar biasa. Jadi intinya tentang sosialisasi tetap kita lakukan, baik itu di KPU sendiri sudah kerjasama dengan stakeholder dengan pihak pemerintah untuk mensosialisasikan kaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini atau PDPB ya. Dan juga kita juga melakukan iklan oleh masyarakat dengan melalui radio juga gitu. Nah, kaitan dengan ini kan orang mengetahui bahwa kegiatan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan tahunya dari masyarakat kan bahwa ini yang melakukan adalah KPU gitu. KPU. Dan tidak banyak orang yang tahu atau bahkan ada yang bertanya, misalkan apa sih peran dari Bawaslu terkait dengan kegiatan PDPB ini. Nah, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan dari pihak Bawaslu atau dari Gus Mamuti. Sebenarnya apa yang masyarakat ingin atau Bawaslu ingin ketahui dari pihak masyarakat kaitnya dengan peran Bawaslu ya di kegiatan PDPB. Ya, di awal sudah kita sampaikan bahwa tugas Bawaslu, kewajiban Bawaslu ya terutama di Bawaslu Kabupaten Kota itu di 104 huruf P itu bahwa memang Bawaslu itu berkewajiban mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu ini harus dipahami oleh masyarakat. Kita sesama penyelenggara pemilu, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita berada di satu rumah dengan kamar yang berbeda. Dan tentu harapan kami kepada publik untuk kemudian mendorong agar kemudian mengoptimalkan pengawasan partisipatif. Melalui apa? Melalui dalam hal ini melibatkan masyarakat dalam pelaporan perubahan data. Sekali lagi soal partisipasi masyarakat melaporkan ini penting Pak, karena kesadaran masyarakat kita itu sangat rendah soal ini Pak. Ngapain lapor-lapor gitu, kadang begitu. Karena memang begini Pak, soal daftar pemilih itu begini. Terutama ketika di tahapan ya Pak. Daftar pemilih itu seringkali sunyi di awal tetapi ruwet di akhir Pak. Sunyi di awal, ruwet di akhir. Ya rame di akhir, betul. Kalau di awal itu kadang orang diajak bicara soal daftar pemilih itu ya mereka tidak antusias. Tapi ketika kemudian mendekati hari pemungutan suara, partai politik, NGO, masyarakat merasa kemudian haknya hilang, kemudian ini belum masuk, itu baru dipersoalkan. Nah, ini yang perlu kemudian sejak dini disadarkan kepada masyarakat kita bahwa penting bagi kita untuk menyajikan sebuah data pemilih yang berkelanjutan ini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Ya. Jadi kaitan dengan kegiatan Bawaslu adalah memastikan bagaimana kegiatan ini bisa betul-betul menjaga hak pilih. Gitu. Iya betul. Ya. Barangkali ada sesuatu yang lebih inovatif atau mungkin strategi kaitannya dengan
kegiatan PDPD ini yang nanti ke depan bisa betul-betul lebih efektif ya. Mungkin saran kepada KPU atau saran kepada pihak masyarakat atau pihak stakeholder kaitannya dengan bagaimana kegiatan PDPD ini bisa lebih efektif. Oke, ya. Saya mulai soal ini ya Pak ya, soal pentingnya koordinasi, khususnya antara KPU, Bawaslu dan Dukcapil. Saya berharap dan mendorong KPU RI, Bawaslu RI untuk kemudian ada sebuah kesepakatan untuk apa? Untuk kemudian KPU di daerah itu bisa memberikan data salinan perubahan data kepada Bawaslu. Baik itu by name maupun by address. Tidak seperti sekarang hanya agregat angka. Karena ini akan justru menyulitkan kita semua. Walaupun saya membaca di PKPU 1 2025 memang kewajiban KPU hanya memberikan data jumlah ya, agregat ya. Tetapi nampaknya ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kawan-kawan Bawaslu untuk kemudian memastikan perubahan data itu betul. Jadi kira-kira itu yang pertama, harapan kita kepada KPU, Bawaslu maupun Dukcapil untuk kemudian duduk bareng. Dan penting bagi kita untuk kemudian sebelum pleno itu, misalnya besok di triwulan ketiga, itu sebelumnya kita duduk dulu, menyamakan persepsi, kemudian adu data, kita bukalah data-data kita. Walaupun mungkin kita memahami lah, mungkin berkaitan dengan perlindungan data pribadi ya. Gitu. Tapi kalau kami sih, sungguhnya Bawaslu cukuplah nama dengan by name, by address cukuplah, nama dan alamat mungkin karena silakan disimpan gitu. Itu sudah sedikit membantu kita dalam rangka untuk kemudian melakukan pengawasan. Dan yang berikutnya kepada masyarakat ya tentu sekali lagi, ayolah kita bersama-sama berperan aktif, berpartisipasi dalam penyusunan daftar pemilih ini. Sekali lagi, daftar pemilih ini sesuatu yang sangat penting, menjadi bagian yang terpenting dalam proses pemilu dan pemilihan, agar kemudian ke depan pemilu kita itu semakin berkualitas, semakin baik. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi beberapa hal yang tentu kita garis bawahi, kita pertebal lah gitu. Kemudian melakukan koordinasi yang secara masif harus kita lakukan. Kira-kira itu Pak. Ya. Jadi jangan kucing-kucingan lah gitu kan. Oke, terima kasih Mas Mahmudi. Jadi itu tadi bagian dari terakhir dari closing statement dari Mas Mahmudi atau dari Bawaslu. Yang pertama kaitan dengan koordinasi, tentu kita akan melakukan koordinasi lebih intensif. Dan kaitannya dengan peran masyarakat, tentu kita akan juga memberikan support juga kepada masyarakat ya dengan partisipasi aktif. Akan tapi kaitannya dengan data, barangkali kita KPU Boyolali juga butuh regulasi ya. Oh iya, makanya saya tadi kan rekomendasi saya justru mendorong KPU RI dan Bawaslu RI ya kan. Karena sekali lagi kita yang ada di daerah ini hanya sami'na wa ata'na terhadap perintah dari mereka. Jadi kita ini kan cuma pelaksana ya. Iya, sama Pak. Saya juga pelaksana Pak. Kemudian nanti itu juga akan mempermudah kegiatan KPU juga ya. Iya, betul. Oke, teman-teman pilih dimanapun Anda berada, saya pikir sudah cukup kita berbincang-bincang dalam episode ke-12 hari ini, 12 hari ini. Dan untuk selanjutnya kami mohon nanti teman-teman bisa mengikuti lagi di episode yang selanjutnya, yaitu di episode ke-13. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Mahmudi. Ya, sama-sama Pak Yu. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka.